Apakah Yesus mengajarkan membenci orang tua, istri, dan anak? Saya Pendeta Tan Hoinai, Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bapak Ibu Saudara, membaca ayat Alkitab itu sebenarnya tidak sulit untuk memahami. Tapi saya selalu menghimbau, bacalah Alkitabnya orang Kristen. Jangan membaca Alkitabnya, maaf kata, orang Katolik atau orang Protestan. Kalau Anda membaca Alkitabnya orang Katolik atau orang Protestan, Anda akan bingung. Ini ya, Lukas 14 ayat 26, bacalah Alkitabnya orang Kristen. Lukas 14 ayat 26 itu ditulis pakai huruf merah. Kalau yang ditulis pakai huruf hitam itu Alkitabnya Katolik, Alkitabnya Protestan. Pasti Bapak Ibu Saudara bingung. Jadi bacalah Lukas 14 ayat 26 yang hurufnya merah. Yang begini bacaannya ya, ini saya tunjukin ya. Lukas 14 ayat 26. Tuh merah. Tuh hurufnya merah kan? Ya, Lukas 14 ayat 26 itu hurufnya merah. Begini kata-katanya. Jika seseorang datang kepadaku, kepada Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini perkataan langsung dari Yesus, hurufnya huruf merah. Lalu Anda kira-kira bingung nggak? Yesus itu mengajarkan membenci orang tua, bapak ibu, membenci istri, membenci anak, membenci saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan membenci nyawanya sendiri. Apakah Yesus mengajari begitu? Bapak lihat nih, di itu ada tanda bintang, kelihatan nggak ya Pak? Agak sulit ya. Pak, ini ada tanda bintang Pak ya di Lukas 14 ayat 26 di akhir ayat. Lukas 14 ayat 26 di akhir ayat ya, itu ada tanda bintang. Bintangnya huruf bintang hitam. Bapak pencet bintang itu. Ini saya pencet bintang ya. Bintangnya saya pencet. Tik. Maka Anda akan mendapat link ke Matius 10 ayat 37 dan 38. Begini kata-katanya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi clear, yang dimaksud membenci saudaranya, membenci orang tua, membenci bapak, ibu, istri, anak, artinya kita tidak boleh mengasihi bapak kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak kita lebih dari mengasihi Yesus. Itu maksudnya. Jadi Lukas 14 ayat 26 itu sebuah perumpamaan atau alegori. Ya, kamu datang harus benci itu ibumu, harus kamu benci ibumu, bapakmu, ya, istrimu, anakmu, saudaramu, bahkan nyawamu. Maksudnya kasihmu pada ibumu, pada istrimu, pada anakmu, pada saudara-saudaramu itu tidak boleh lebih, apa katanya, tidak boleh lebih daripadaku. Jadi Anda lebih mengasihi siapa, Yesus apa istri? Nah, seperti itu. Pak Adiri, contoh konkretnya bagaimana? Ini contoh konkret ya Bapak Ibu Saudara. Mama saya itu suka membakar hiu gini. Bakar hiu, tahu nggak bakar hiu tak? Kan ada tempat hiu, ada hiunya sendiri. Dulu aku masih kuliah, setiap aku libur kuliah, aku pulang ke rumah mamaku, saya lihat ada hiu dan alatnya. Saya tega, kasih saya kepada Yesus lebih tinggi dari kasih saya kepada mamaku. Saya tega itu tempat untuk membakar hiu saya buang. Berikut stok hiu saya buang.
Bang, saya tega. Saya lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi orang tua saya, mama saya. Nanti saya balik lagi, dia beli lagi. Ketika saya balik kuliah lagi, dia beli lagi. Beli lagi, kapan tahu saya datang lagi, tak buang lagi. Nanti dia beli lagi, sampai sekarang udah enggak, seperti itu ya. Jadi kasih saya kepada Yesus ya tidak boleh kalah oleh kasih saya kepada orang tua kami untuk hal urusan yang namanya penyembahan atau pujian atau sembahyang dengan hiu. Itu contoh konkretnya. Contoh konkret kedua, saya sudah jelaskan ke istri dan anak-anak bahwa kalau kita pergi ke tanah suci Yerusalem itu sebenarnya kita ketipu. Ya, kalau lihat Gunung Horeb, Gunung Sinai, Sungai Yordan itu benar. Karena gunung tidak mungkin pindah. Gunungnya ya itu, sungainya Sungai Yordan itu. Tetapi kita ketipu ketika kita ke sana, lalu tour guide itu turnya ngasih tahu, Bapak Ibu di sini tempat Yesus dibaptis, itu nipu. Di sini laut ini, di titik ini Musa menyeberang, itu nipu. Itu tembok ratapan itu, sisa-sisa bait Allah, itu nipu. Karena Matius 24 ayat 2 tidak ada satupun batu tersusun di atas batu lainnya. Ya, jadi tembok ratapan itu prank, tipuan. Demikian pula Anda datang ke sana terus ini tempat Yesus disalib, ini taman Getsemani, mentang-mentang ada pohon asem lalu Anda dibilang ini taman Getsemani. Nipu semua. Kasih saya kepada Kristus, saya rela. Silahkan kalian pergi, tapi aku tidak ikut. Saya rela tidak ikut ke tanah suci, ya toh. Karena kasih saya kepada istri dan anak-anak tidak boleh melebihi kasih saya pada Yesus. Saya tahu itu cuma tipu-tipu di sana. Seperti itu, contoh realnya seperti